Terbang perdana 50 tahun lalu, Sukhoi Su-25 Frogfoot dianggap lawan tanding A-10 Thunderbird II. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Lima puluh tahun lalu, tepatnya pada 22 Februari 1975 merupakan momen bersejarah Biro Desain Sukhoi, di mana pada saat itu pesawat dengan sandi T-8-1 melakukan terbang perdana. Pesawat tersebut merupakan prototipe perdana jet tempur Sukhoi Su-25 yang biasa kalian sebut Frogfoot. Pesawat yang dirancang sebagai jet serbu permukaan yang sampai saat ini masih populer dan bahkan masih digunakan dalam laga duel derby vodka di tanah Ukraina. Banyak persepsi publik mengenai pesawat mungil dan lincah ini sebagai lawan tanding langsung dari Virgil Republic A-10 Thunderbird II buatan Amerika Serikat yang biasa dijuluki dengan Warhawk. Kala itu Su-25 lepas landas perdana di Bandara Zhukovsky, Uni Soviet. Penerbangan bersejarah tersebut dilakukan oleh pilot uji senior Sukhoi yaitu Vladimir Ilyushin yang merupakan putra Sergei Ilyushin, perancang pesawat tempur legendaris era Uni Soviet. Didukung oleh cuaca yang cukup cerah, penerbangan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Vladimir Ilyushin berselancar di udara selama kurang lebih 28 menit guna menguji kestabilan serta respon kontrol pesawat dalam manuver dasar. Setelah mendarat, data hasil uji pertama dikumpulkan untuk evaluasi lebih lanjut dalam program pengembangannya. Pengembangan Sukhoi Su-25 dimulai pada tahun 1968 dengan mengadopsi pengalaman Perang Vietnam. Saat itu Uni Soviet menyadari perlunya pesawat serang permukaan khusus seperti A-10 Warthog yang dikembangkan oleh Amerika. Setelah penerbangan ini, uji coba berlanjut hingga tahun 1978 termasuk pengujian di zona perang Uni Soviet Afghanistan yang berlangsung dari tahun 1979 hingga tahun 1989. Hal ini digunakan untuk percepatan penggunaan Su-25 oleh Angkatan Udara Uni Soviet. Tiga tahun berlalu, tepatnya di tahun 1981, pesawat Sukhoi Su-25 memasuki fase produksi massal yang menjadikan Sukhoi Su-25 dianggap salah satu pesawat serbu permukaan paling battle proven dalam sejarah. Meski Thunderbird II lebih dulu terbang perdana pada 10 Mei 1972, namun perlu kalian ketahui bahwa Uni Soviet tidak letterlux atau meniru langsung pesawat A-10 dalam pengembangan Sukhoi Su-25. Meskipun terinspirasi oleh pesawat A-10, tapi sebaliknya Su-25 muncul sebagai jawaban atas kebutuhan internal Uni Soviet berdasarkan pengalaman mereka sendiri dalam medan pertempuran atau peperangan. Uni Soviet menyadari bahwa mereka membutuhkan pesawat serang permukaan khusus setelah melihat efektivitas pesawat tempur serang ringan dalam perang Vietnam seperti A-1 Skyder dan IL-10 pada era Perang Dunia Kedua. Pada awal pengembangan, Soviet mengembangkan kompetisi desain untuk pesawat serang permukaan baru. Biro Desain Sukhoi yang dipimpin oleh Pavel Sukhoi mengajukan konsep T-8 yang kemudian saat ini menjadi Sukhoi Su-25. Sementara Mikoyan atau Mik, Yakolev dan Ilyushin juga mengusulkan desain mereka, tetapi akhirnya Su-25 yang menang dalam kompetisi desain pada saat itu.
Su-25 dan A-10 memiliki misi yang mirip, yaitu close air support yang mendukung pasukan darat. Namun keduanya dikembangkan dengan karakter yang sangat berbeda. Uni Soviet fokus pada kecepatan serta kelincahan untuk serangan taktis yang cepat. Sementara A-10 buatan Amerika Serikat lebih tahan tembakan musuh dan bisa terbang lama di atas medan pertempuran. Sukhoi Su-25 diproduksi pada rentang periode 1978 hingga tahun 2017. Produksi awal dimulai pada tahun 1978 di pabrik Tbilisi, Georgia yang saat itu masih bagian Uni Soviet. Produksi terakhir pesawat ini di tahun 2010, tetapi beberapa upgrade dan modifikasi terus dilakukan hingga tahun 2017 dengan jumlah total yang diproduksi hingga tahun terakhir yaitu 1020 unit. Selain dioperasikan dalam jumlah terbatas oleh Ukraina, Rusia juga masih mempertahankan Su-25 dalam layanan dengan upgrade terbaru seperti Sukhoi Su-25 SM dan Sukhoi Su-25 SM-3. Bagaimana menurut kalian atas pesawat Sukhoi Su-25 ini? Silakan torehkan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini.